Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, kita masih di kaidah yang ke-26. Al-aslu annal ayat allati fiha quyudun la tathbutu ahkamuha illa biwujudi tilkal quyud. Ini asal ya. Jadi asalnya ayat-ayat yang padanya terdapat quyud, ada ikatan-ikatan ya seperti syarat, qaid ya, maka hukumnya la tathbut, tidak akan tetap ya, tidak akan berlaku kecuali dengan adanya syarat tersebut, adanya qaid tersebut ya. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mafhum mukhalafannya juga berlaku ya. Ini kan itu lawazim. Ketika ada qaid itu berarti kapan tidak ada qaid ya, tidak ada hukum. Itu mafhum mukhalafah. Illa, kecuali fi ayatin yasirah, kecuali pada ayat-ayat yang sedikit. Sekarang kita masuk tentang apa ini? Rihan, tentang barang jaminan. Silakan baca. Utang ya, utang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minha qawluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن وهي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر، وكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق وكذلك فقد الكاتب. Baik. Peminha masuk dalam kaidah ini qauluhu ta'ala wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ini ayat setelah ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, yang satu halaman. Ini ayat setelahnya ya, di halaman terakhir di surah Al-Baqarah. Dan jika kalian dalam kondisi safar, in kuntum ala safar, berada dalam kondisi safar, perjalanan jauh, walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapati katib, ya tukang tulis. Nah, ini kita mau berutang ya, butuh uang, maka farihanum maqbudah, maka bisa dengan rihanum maqbudah. Apa itu? Barang jaminan yang dipegang. Ma'a, padahal anna rahna yasihhu hadaran wa safaran. Rohan itu, barang jaminan itu ya itu sah baik hadar maupun safar. Hadar itu ya dalam kondisi bukan safar ya, ada di kota, hadir ya di rumahnya, atau dalam kondisi safar ya. Terus kenapa di sini dikatakan ya wa in kuntum ala safar, dipersyaratkan jika kalian syarat qaid, jika kalian dalam kondisi safar dan kalian tidak mendapati tukang tulis. Apa faedahnya? Faedatu hadzal qaidi anna Allah dzakara a'lal halat wa ashaddal hajat lirrahan. Subhanallah. Faedah dari qaid ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi yang tertinggi dan hajat yang paling ya kuat ya untuk rahan ya, memberikan apa? Barang jaminan ya, butuh-butuhnya orang ya. Tidak ada keluarganya, tidak siapa-siapa, perjalanan jauh, tidak ada tukang tulis. Ya sudah, ini kasih saya ini. Ya ini barang jaminan. Maksudnya apa? Kan ini barang jaminan, di antara fungsi utamanya adalah apa? Kalau ada apa-apa, utangnya tidak bisa terbayar, ini barang jaminan bisa diuangkan. Ya dijual baik-baik, kemudian ya dipotong. Ya kalau memang ada selisih dikembalikan ke yang punya
yang punya barang. Ya, paham ini? Wahya hadhil halatu fi safar, yaitu kondisi ini, kondisi ya safar. Ya, ini kondisi yang sangat butuh kita ya memberikan barang jaminan. Ya, kita butuh pinjam, tidak ada tukang tulis. Ya, maka gini, ya ambil ini, HP ku ambil ini ku, sudah kasih saya uang. Wal katibu mafqud, dan juga tukang tulis tidak ada. Ya, yang bisa mencatat sebagai bukti bahwasanya ini ada utang tak. Ya, kasihan orang yang punya piutang, yang punya uang. Ya, kalau nanti dibilang enak-enaknya pas safar kemarin ya pinjam uang, pas sampai, tidak ngaku, sisa. Ya, kasihan. Nah, itu bisa jadi terjadi. Dan itu banyak ya diingkari, sudah pinjam padahal sudah banyak uang habis. Warahnu makbut, dan rahan barang jaminan sudah dipegang. Fa ahwaju ma yahtajul insanu lirahan fi hadhil halah. Jadi kondisi yang paling butuh seorang itu pada barang jaminan itu pada kondisi ini, allati ta'adzarat fiha at-tawathuqat, yang mana dalam kondisi safar ini seperti ini ta'adzar, ya terhalang ya semua bentuk at-tawathuqat. Itu legalitas itu kita ada katib, ada saksi, semua ini kadang berat. Illa birrahnil maqbud, kecuali dengan barang jaminan yang dia pegang sama yang punya uang, kan langsung enak. HP ku ya Samsung S25 Plus yang baru keluar, ambil ya 20 juta, sini pinjam dulu, butuh sekali gini, kan enak sekali ya. Mudah ya, kemudahan dari Allah. Wa kama qalahu nasu fi qaidihi as-safar. Ini saya tidak terlalu ini ya, sebagaimana yang dikatakan orang pada qaidnya itu as-safar. Fakadzalika 'ala sahih fi qaidihi bil qabd. Demikian pula menurut pendapat yang sahih dalam qaidnya itu dengan al-qabd. Tapi kata Syekh, wa anna qabdahu laisa syartan li sihhatih. Jadi pegangnya barang jaminan itu padahal bukan syarat sahnya barang jaminan. Sekarang begini, itu barang jaminan, bolehkah saya bilang saya pinjam uang sama Ricky misalnya, pinjam uang Riko, saya pinjam uang 10 juta, motorku barang jaminan. Sekarang ini motor harus enggak dia pegang si Riko ini? Tidak harus kan? Itu bukan syarat. Paham ini? Tapi sini Syekh Al-Utsaimin kasih ta'liq bahwasanya ini mungkin yang beliau inginkan ya syartan liluzumi. Walaupun ya kita fokus ke satu saja lafaz, ya bukan syarat sahnya. Ya sah saja kalau misalnya saya bilang motorku jaminannya. Paham ini? Kecuali si Riko ini saya pegang motornya Ustaz. Boleh saja kalau pegang motor. Tapi itu bukan syarat sah ya. Paham ini? Wa inna ma dzalika lil ihtiyat. Ya, dipegangnya itu barang jaminan itu hanya sekedar berjaga-jaga saja. Ya, berhati-hati saja. Wa ziyadatul istithaq, dan tambahan kepercayaan. Wa kadzalika faqdul katib. Demikian pula tidak adanya tukang tulis. Berarti sini kaitannya dengan tadi fi qaidihi as-safar wa fi qaidihi al-qabd. Ya. Bisa paham ini? Dan tidak adanya tukang tulis. Ini kondisi luar biasa ya, sudah safar ya, paham ini, tidak ada tukang tulis ya, kemudian juga barang jaminan sudah dipegang ya, maka boleh kita sini berutang. Jadi bukan qaid ya, ini ghairu murad, ini ghairu murad, masuk dalam kaidah. Terus ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di sini harus 2 orang saksi, laki-laki atau harus laki-laki 2 orang perempuan? Ternyata dalam hadis disebutkan ya, kondisi yang lain yang boleh. Loh, kenapa di sini ini 2 yang disebutkan? Apa faedah? Ya, kan seakan-akan antum baca ini berarti sudah tidak ada opsi ketiga. Opsinya cuma 2 ya, saksi 2 laki-laki semua, atau saksi 1 laki-laki 2 perempuan, kan begitu ya. Seakan-akan tidak ada opsi ketiga. Ternyata dalam hadis ada ya. Kenapa disebutkan ini saja ya, akan disebutkan faedahnya. Terus
مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، ولكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. مع اليمين. Bisa paham ini? Terus? والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة. Ya, tidak ada. Ya, di ayat tidak ada. Ya, satu orang laki-laki satu sumpah. Terus? وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم ولتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. Terus apa faedahnya disebutkan itu? Yang di ayat, ya, dua laki-laki, yang paling pertama, opsi pertama, kemudian satu laki-laki, dua perempuan. Di sini disebutkan faedahnya, ya. Ma'annal haqqa yathbutu birrajul wa imra'atain. Padahal hak itu bisa tetap dengan persaksian satu laki-laki dan dua orang perempuan. Kenapa langsung wastashhidu syahidaini min rijalikum? Paham ini? Walau ma'a wujudir rajulain. Walaupun ya ada dua orang laki-laki. Jadi ini pilihan, boleh kita memilih. Paham ini? Tidak harus berurut. Paham ini? Kalau dilihat sini ya sah saja kata Syekh. Paham ini? Boleh saja kita datangkan satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Lakin dzakarallahu akmala halatin yahsulu bihal hifdzu lil huquq. Kenapa disebutkan langsung dua? Ya, saksi laki-laki. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi yang paling sempurna yang dengannya terwujud al-hifdz, penjagaan terhadap hak-hak hamba. Ya, itu yang paling bagusnya apa? Dua laki-laki. Ya, paham ini? Bukan berarti tidak ada opsi lain, tidak ada cara lain. Bidalili anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada bi syahid al-wahid ma'al yamin. Dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan hukum ya dengan adanya satu saksi laki-laki disertai dengan sumpah. Wal ayat laisa fiha dzalik. Ya, dan dalam ayat tidak ada penyebutan ini. Ya, kenapa di hadil hikmah? Karena hikmah ini yaitu Allah menyebutkan kondisi yang paling sempurna. Ya, dan dengannya terjaga hak hamba. Wa huwa anna al-ayata arsyadallahu fiha ibadahu ila a'la halatin yahfazuna biha huquqahum litamami rahatihim wa hasmi ikhtilafihim wa niza'ihim. Itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya ya kepada kondisi yang paling tinggi, paling sempurna yang dengannya mereka bisa menjaga hak-hak mereka. Ya, karena dengan adanya langsung dua orang saksi laki-laki, paham ini wah terjaga. Ya, litamami rahatihim, sempurnanya ketenangan mereka dan hasam. Ya, di redamnya ya perselisihan dan ya niza mereka, pertikaian mereka. Ya, karena repot nanti kalau ada masalah berat. Ini masalah saksi tidak boleh sembarangan. Terus وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير. Tahu maksudnya min aslil qaidah? Maksudnya min aslil qaidah apa? Berlaku, murad. Dia murad. Ya, ketika saya bilang aslil qaidah ini murad maksudnya. Kan tadi illa fi ayatin fi ayatin yasira. Jadi ini dua pendapat. Ada yang mengatakan ini masuk dalam kaidah dalam arti apa? Al-asal dia berlaku. In nafa'ati dzikra itu berlaku. Ada yang mengatakan tidak. Ya, tidak. Terus nafa'at aw lam tanfa'. Lakin hadha ghalatun. Ini beliau kritik ya, terus. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال. Kelihatan tak? Bukan malah diperintah, dilarang. Berarti ini in nafa'ati dzikra berlaku murad. Dorornya lebih besar udah diam saja. Iya, jangan beri peringatan. Dorornya lebih besar. Terus kama nahallahu an sabbi alihatil musyrikin idza kana wasilatan li sabbillah. Ya, paham ini? Dalam surah Al-An'am, idhar. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, ya. Fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Dilarang. Terus
وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. Terus. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. ما شاء الله. Terus. وكل هذا من تفسير قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانtifa'ul الحكم بانtifaihi wallahu a'lam. Di sini asalnya beliau bilang sebelum saya baca ya, ada dua pendapat. Yang mengatakan ini inna fa'atil dzikra ini murad, terpakai. Ada yang mengatakan tidak, mau bermanfaat tidak bermanfaat gas, begitu. Ya, gaskan, ya, kasih peringatan, lurus saja itu. Dan ini beliau ingatkan ini keliru. Bersama baik, kita baca. Wa maqaluhu ta'ala fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Kata Syekh fa innaha min aslil qaidah. Kasih catatan situ. Ya, sungguhnya ayat ini masuk dalam asal kaidah, maksudnya apa? Berlaku syaratnya, berlaku qaidnya. Itu yang beliau inginkan dari asal kaidah. Wa yadhunnu ba'dun nas, dan sebagian manusia menyangka annaha min hadzal nau'. Ya, sebagian manusia menyangka ini masuk dalam jenis ini. Maksudnya apa? Yang diperkecualikan. Kasih taklik situ. Pusing kok ini. Masuk dalam asal ini. Ya, sebagian manusia menyangka ini masuk dalam jenis ini. Asal dan jenis itu beda. Yang beliau inginkan asal, al-aslu apa tadi? La tathbutu ahkamuha illa biwujudi tilkal quyud. Itu asal. Yang nawa yang beliau maksudnya adalah yang diperkecualikan illa fi ayatin yasirah. Ya. Al-mustatsnanya. Terus apa konsekuensi dari pemahaman sebagian orang ini bahwasanya ini masuk dalam yang diperkecualikan? Wa annahu yajibu tadhkiru nafa'at aw lam tafa'. Konsekuensinya apa kalau kita mengatakan ini inna fa'ati dzikra ghairu murad, berarti apa? Wajib kita memberi peringatan, memberi manfaat atau tidak. Apapun yang terjadi, gas, kasih peringatan. Dan ini tentunya tidak ada dalam syariat kita, tidak dipahami seperti itu. Salah pangan pun sudah ini kebaikan Ustaz, kebaikan lurus, hancur aja, tidak dipakai akal kalau begitu. Dan sebagian manusia begitu, ini kebaikan, kenapa takut? Kenapa? Subhanallah. Ya, subhanallah. Coba lihat di periode Makkah, banyak Nabi menahan Umar apa? Kebaikan hantam orang musyrik, kenapa? Kebaikan. Bahkan dibunuh pun ya dalam syariat jihad boleh, tapi di periode Makkah tidak bisa ditahan. Nanti di Madinah punya kekuatan, punya baru. Ya, paham ini? Karena mudaratnya, bayangkan melawan Umar bisa kena semua, bisa habis semua. Bisa paham ini? Nah, itu. Nah, di sini kita pahami. Perhatikan. Langsung beliau tegur, lakin hadza ghalat. Akan tetapi ini keliru. Ketika kita mengatakan inna fa'ati dzikra ini qaidun ghairu murad, gas saja, fadzakir. Apalagi dia ayat ini wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wow, tambah semangat. Ayo, gas saja. Kemudian saya jelaskan fanaf'u dzikra, manfaat dari peringatan itu satu, idza kana yahsulu biha al-khairu aw ba'dhu. Ya, terwujud dengan peringatan tersebut kebaikan atau sebagian dari kebaikan. Au yazulu biha asyarru kulluhu aw ba'dhu. Ya, bentuk yang kedua, hilang dengan peringatan tersebut kejelekan seluruhnya atau sebagian. Ini namanya manfaat dari dzikra. Jika kapan terwujud satu dari ini, ya ada kebaikan atau sebagiannya, hilang kejelekan atau sebagiannya, maka silakan beri peringatan. Paham ini? Kadang-kadang misalnya di pondok, tidak bisa kita basmi semua. Misalnya ada perkara-perkara yang mungkin ta'adzar, ya kita beruzur, tidak bisa kita basmi semua, itu di luar kontrol kita, maka kita paham ini, minimalkan. Ya, kalau kita tidak bisa hilangkan total, atau apalagi di tengah masyarakat. Kalau pondok kita yang punya gampang dipangkas, tapi kalau di luar tidak mungkin pindah rumah ke sana, tinggal di hutan, tidak bisa. Ya, maka minimalkan. Itu kalau terwujud nafa'. Kata Syekh, fa amma adapun idza kana dararut tadhkiri a'zama min naf'i. Adapun ketika bahaya, ya,
kejelekan dari tazkir tersebut, ya, peringatan tersebut a'zama min naf'i, lebih besar daripada manfaatnya. Fa innahu manhiyun anhu fi hadhil hal, maka sungguh peringatan itu malah manhiyun an, dilarang, haram pada kondisi ini. Apa kondisi yang dimaksud? Ketika peringatan itu melahirkan bahaya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Paham ini? Kama nahallah, apa dalilnya? Sebagaimana kama nahallahu an sabbi alihatil musyrikin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang dari mencela Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrikin, ya, sembah orang-orang musyrikin. Kan asalnya itu disyariatkan. Bahkan itu betul menjelaskan kebatilan kesyirikan mereka itu. Apa kamu tidak bisa bicara, tidak bisa goyang, itu disyariatkan supaya ya dakwah tauhid. Tapi kalau perhatikan, kalau mencela Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrikin, ya, idza kana wasilatan lisabbillah, dia malah menjadi wasilah, sarana yang mengantar, ya, mereka menjadi mencela Allah, ya, maka ini dilarang. Ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi, jangan, malah Allah larang, jangan kau cela. Padahal Allah banyak mencela. Nabi Ibrahim lihat Nabi SAW tanya itu yang paling besar, celaan besar itu, ya. Habis semua teman-temannya berhala yang lain, kesengaja kestinggal yang besar, sampai datang kaumnya, siapa yang ma fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, fasalu kabirum hadha in kanu yantikun, kalau bisa ngomong, tanya itu apa, dicela kan, disyariatkan asal, tapi dilarang pada kondisi tertentu. Tidak mutlak juga, ya, jangan jadi balorang, jangan penakut, ya, bukan juga, bukan. Dalam kondisi tertentu ketika madaratnya lebih besar. Karena ini dia akan menjadi mencela Allah, itu lebih besar madaratnya. Sudah tahan dulu. Wa kama yunha 'anil amri bil ma'ruf idza kana yatarattabu 'ala dzalika syarrun akbaru. Sebagaimana yunha, dilarang orang. Paham ini? Bisa yanha, bisa yunha, kembali antum mau Allah melarang atau langsung yunha, ya, sebagaimana dilarang dari amar ma'ruf, ya, ketika berentetnya dari amar ma'ruf tersebut syarrun akbar, kejelekannya jauh lebih besar. Au fawatu khairin aktsaru minal khairil ladzi yu'mar bih, atau berentet dari amar ma'ruf itu hilangnya kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan yang diperintah. Seperti misalnya kita arahkan orang, ya, untuk perkara-perkara sunnah, malah jadinya dia tinggalkan perkara yang wajib. Tidak boleh, biarkan saja dia tidak lakukan sunnah, yang penting wajib dia tinggalkan. Yang sampai malah jengkel kepada kita, tidak sama kita, malah biar orang wajib juga ditinggalkan. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh, ya. Paham ini? Karena yang kita targetkan sunnah, tapi yang jadi, ya, hasilnya malah kewajiban ditinggalkan. Itu tidak boleh sampai seperti itu, tidak boleh sampai seperti itu. Jadi kita harus ukur, ya, terukur. Begitu pula wa kadzalika nahyu 'anil munkar idza tarattaba 'alaihi ma huwa a'dhamu minhu syarran wa dararan fatadhkiru fi hadhil hal ghairu ma'murin bih. Demikian pula melarang dari kemungkaran, ini kan bagus sekali, tapi ketika berentet dari nahi 'anil munkar tersebut sesuatu yang lebih besar kejelekan dan bahayanya, ya, kita larang orang dari kemungkaran, malah terjadi yang lebih besar. Paham ini? Maka pada kondisi ini kata Syekh ghairu ma'murin bih, peringatan dalam kondisi seperti ini, melarang dari kemungkaran dalam kondisi seperti ini tidak diperintahkan, bahkan manhyun an, ya, hukumnya haram, dilarang. Kullu hadza min tafsil qouli ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan ini semua merupakan rincian dari firman Allah Subhanahu wa taala, berdakwalah engkau kepada jalan Rabbmu bil hikmah. Apa maksudnya ini jemaah sekalian? Berarti hikmah, apa yang beliau sebutkan, ditimbangi baik-baik manfaatnya, madaratnya, ya. Paham ini? Keputusan kita dalam dakwah dalam ini dilihat madaratnya, ya. Jangan langsung saja, ini syariatkan, ini ada dalilnya, langsung gosok saja, subhanallah. Nah, ini yang banyak bikin kacau, ya. Tidak bagus hitung-hitungnya, pertimbangannya, atau terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, kajili-jili. Ini banyak melahirkan masalah di tengah dakwah. Ya betul, ikhwah sekalian, ya, paham ini? Tidak dihitung, ini kebaikan, betul ini kebaikan. Siapa yang ingkar itu kebaikan? Itu amar ma'ruf, itu nahi munkar. Tidak ada yang ingkar. Tapi lihat apa dampaknya.
Paham ini? Seperti itu tadi kan dasarnya luar biasa, ya, jelas sekali dasar-dasarnya. Bisa paham ini? Baik. Sama Nabi tentang orang-orang munafikin. Coba bayangkan, itu Umar itu sudah mau bunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, bosnya tolongnya orang munafik di kota Madinah. Tapi Nabi larang. Kenapa? Nanti orang akan bercerita Muhammad membunuh sahabat. Itu darar atau tidak? Darar atau tidak? Ngeri dararnya, fitnah besar itu. Ya, fitnah besar itu dijaga. Nah, itu hebatnya syariat Islam. Jadi ini kaidnya murad, ya, pahamin, dan inilah hikmah dalam dakwah. Inilah hikmah dalam dakwah. Tidak ini bagus sudah bismillah, ya, tanpa dihitung baik-baik, dipertimbangkan baik-baik, tanpa menerima masukan-masukan, saran dan kritikan. Itu bahaya sekali jamaah sekalian. Kita bersyukur kita punya ikhwah, punya saudara-saudara, ya, yang menasihati kita karena kita keliru, mungkin pertimbangan kurang matang apa, diingat, bagus begini Ustaz, bagus begini. Alhamdulillah, ya, karena begitu kita tidak melihat, tertutup bagi kita, tapi orang lain lihat, bahaya Ustaz kalau begini. Makasih masukan. Itu bagus sekali, masya Allah. Paham ini? Fa'ulima anna hadha qaidun murad. Ya, maka diketahui bahwasanya inna fa'ati dzikra inilah qaidun murad. Adalah qaid yang diinginkan, maksudnya berlaku. Thubutul hukmi bi thubutih. Ya, hukum itu tetap dengan tetapnya dia, wa intifaul hukmi lintifai. Ya, hukum itu ternafikan, tidak berlaku karena tidak adanya syarat tersebut, yaitu inna fa'ati dzikra. Wallahu a'lam. Terus banyak contohnya, ya. Terus lanjut. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق. Ya, ini murad atau gairu murad? Ya, pasti gairu murad. Tidak ada membunuh Nabi, ada alasan yang benar. Semua pasti bighairi haq. Ini kita bilang sifatun kasyifah. Kita sifatnya menyingkap hakikat. Yang namanya bunuh para nabi itu pasti bighairi haq, pasti itu. Apa alasan kau bunuh nabi? Gimana caranya? Ya, mau nabi dibunuh. Wow, ini kerjanya orang-orang Yahudi. Ya, apalagi orang Palestina saja, orang Gaza. Nabi saja dibunuh. Baik. Terus termasuk itu orang-orang Nasara, itu bodohnya mereka. Paham ini? Itu orang-orang Yahudi, orang yang mau bunuh nabinya mereka, tapi bekoces. Bodoh kan? Itu musuh sebenarnya. Orang yang mau bunuh Nabi Isa. Paham ini? Malah bekoces. Dia masuk akal sehat. Dari sisi sejarah itu seperti itu. Yahudi itu orang yang membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa-nya. Ya, terus. فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. Ya, ini yang ada. Paham ini? Ya, mirip dengan kesyirikan. Wa minha qauluhu ta'ala wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ya, dan masuk dalam kaidah ini, yaitu yang illa fi ayatin yasirah, itu diperkecualikan, yaitu qaidun ghairu murad. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, mereka membunuh para nabi bighairil haqq, ya, tanpa alasan yang benar. Maksudnya apa? Semua bentuk pembunuhan terhadap para nabi dan rasul ini tidak ada alasan yang dibenarkan. Ma'annahu la yaqa'u qatlum illa bighairi haqq, padahal tidak akan terjadi, ya, paham ini, pembunuhan terhadap para nabi kecuali bighairi haqq. Maksudnya apa? Semua pasti bighairi haqq. Fahada nadhiru ma dzakarahu fi syirk. Ini sama dengan yang Allah sebutkan tentang kesyirikan. La burhana lahu bih. Emang ada yang ada burhannya? Tidak ada. Itu sifat kasyifah. Ya, sifat yang menyingkap hakikat kesyirikan itu. Kesyirikan dan orang musyrik pasti tidak ada burhannya. Titik. Datang ke itu nih, kita berani datang ke asal burhanmu, apa yang hujahmu melegalkan kesyirikan, membolehkan kesyirikan, pasti mau batil semua itu. Ya, kenapa Allah sudah bilang la burhana lahu bih. Sama juga ini. Bighairil haq. Apa alasan membunuh Nabi Isa, bunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan seterusnya, membunuh para nabi dan rasul? Apa? Datang ke pas semua batil. Tidak ada alasan yang benar. Paham ini? Wa anna hadha tashni'un li hadhihi al-halah. Ya, dan ini bentuk celaan yang sangat keras untuk kondisi ini. Allati la syubhata li sahibiha. Tidak ada syubhat sedikit pun untuk para pelakunya. Syubhat apa yang ada di kepala kopi bunuh Nabi? Apa salah, apa dosanya? Ya, tidak ada syubhat, tidak ada apa salahnya mereka. Bal sahibuha a'lamun nasi jurman wa syadduhum isa'ah. Bahkan pelaku pembunuhan terhadap para nabi dan rasul adalah manusia yang paling besar
jurmannya, dosanya, dan paling ya dahsyat ya isaahnya, perbuatan jeleknya kepada yang lainnya. Terus وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Beliau pakai amma ya. Ini langsung dikaitkan dengan sesuatu yang jangan sampai dikira masuk. Ya, seperti ini, goyru murad ya. Ternyata ada yang murad. Apa itu? فليس من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل. Asal. Kalau yang ini illa bil haq, ini masuk ke asal. Ya, paham itu apa? La tathbutu ahkamuha illa biwujudi tilkal quyud. Terus والحق الذي قيده الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis apa ini? Hadis Ibnu Mas'ud, Bukhari Muslim. Hadis ke-14 di Arba'in Nawawiyah. Terus النفس بالنفس والزاني المحسن والتارك لدينها المفارق للجماعة. Baik. Jadi adapun ya, ini beliau langsung tutup sangkaan, jangan sampai semua yang ya bighairil haq apa bil haq ini sama ya. Wa amma qaulu ta'ala wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan sampai kita semua pembunuhan berarti batil. Seperti orang-orang Ham itu. Ya, membunuh biar OPM yang jelas-jelas ini polisi dia bunuh kayak bunuh kambing saja, ya bunuh hewan, ya. Paham ini? Ya, paham ini? Itu katanya, melanggar HAM. Ini bodoh. Ya, tidak bisa bilangkan mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh, mana yang harus dibunuh. Ya, paham ini? Rusak anunya, timbangannya. Paham ini? Di sini coba lihat. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali bil haqq. Kecuali dengan alasan yang benar. Jadi, asalnya haram dibunuh. Tapi ada alasan-alasan yang dibenarkan dalam syariat yang dengannya kita boleh membunuhnya. Ya, dengan ya sesuai dengan aturan yang berlaku, syariat yang berlaku. Baik, falaisat min hadan naw. Jadi ini ya ayat ini tidak masuk dalam jenis ini, yaitu yang diperkecualikan. Khairun ghairu murad. Ini murad ya. Ini murad. Baik. Wa inna ma hiya minan naw'il awwal alladhi huwa al-asl. Dan ini masuk dalam jenis yang pertama yang menjadi pokok, yaitu dia murad. Ya, la tahsubutu ahkamuha illa biwujudi tilkal quyud. Wal haqqul ladzi qayyadahu Allah bihi jaa'a mufassaran fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wan nafsu bin nafs. Ya, an-nafsu bin nafs wa zanil muhsan wa tariku lini al-mufariqu lil jamaah. Dan hak ya kan diperkecualikan illa bil haq, kecuali dengan al-haq. Apa al-haq yang dimaksud yang dengannya kita boleh membunuh jiwa yang asalnya diharamkan? Hak yang Allah ikat ayat ini dengannya itu datang secara rinci. Ja'a mufassaran, datang secara rinci dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu damum mri'im muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim asalnya haram atau halal? Asalnya haram. Tidak halal illa bi ihda salas, kecuali satu dari tiga alasan. As-sayyibuz zani, satu. Orang sudah nikah syar'i berzina. Ini boleh dibunuh. Itu kan hukumnya rajam. Ya rajam batu. Siapa yang lempar manusia? Manusia dosa. Dilarang, malah disyariatkan. Dapat pahala. Tidak berdosa, padahal bunuh orang. Ya, wan nafsu bin nafs. Jiwa dengan jiwa. Ya, orang sudah bunuh orang, maka dia pelaku si fa'il dibunuh. Yang bunuh ada eksekutornya. Langsung dia mati. Tidak ada yang bunuh. Ya, yang bunuh dosa? Tidak. Kenapa? Bil haq. Dan yang ketiga, al-mufariqu lidini, murtad, membaddala dinahu faqtuluh. Ya, atau dia berpisah dari jamaah. Ini murad ini ya, ini murad. Kalau yang tadi bighairil haq, ini ghairu murad, malah sifatun kasyifah. Terus ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع أن قيد الماء ليس من شرطه وجود السفر مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي تفقد فيها الماء
أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. Ya kan tidak ada hubungannya antara tidak adanya air dengan safar. Paham ini? Karena syariat tayamum ya ketika tidak ada air, safar tidak safar kan di syariat. Kenapa disebutkan safar sini? Karena kebanyakan orang tidak dapat air itu pada kondisi safar. Ya jarang orang di kampung tidak dapat air. Ya paling minimal dia di pinggir laut ada air laut bisa dipakai bersuci atau air payau ya, air empang ya. Paham ini? Terus. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم. Ini ketika dia katakan murad. Kalau dia bilang murad, begini jadinya pemahamannya. Paham ini? Nanti safar baru boleh tayamum. Safarnya itu yang jadi sebab bolehnya. Terus. وإن كان الماء موجودا. Ini? Paham ini? Terus. وهذا في غاية الضعف وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. Subhanallah. ومنها masuk dalam kaidah ini qauluhu ta'ala fa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, jadi jika kalian sakit atau dalam kondisi perjalanan atau salah seorang kalian datang dari buang air atau kalian menyentuh perempuan. Ya, di sini lamastumun nisa, mulamasa sini al-jima'. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayammumkan. Ya, ma'anna faqdal ma' laisa min syartihi wujudus safar. Ya, bersamaan ya padahal tidak adanya air ya. Dia bukan dari syaratnya itu harus ada safar. Maksudnya apa? Fa innahu idza fuqida jazat tayammumu hadaran wa safaran. Itu ketika tidak ada air boleh langsung tayammum. Itu hadir atau safar. Ya, paham ini? Sedang ada di kampung atau sedang melakukan perjalanan. Ya. Terus kenapa disebutkan kondisi safar atau ala safar dikaitkan dengan tayammum ini? Ya, lakin dzikrus safar bayanun lil halatil ghalibatil mawjudah allati yufqadu fiha al-ma. Tetapi penyebutan safar ini adalah penjelasan tentang kondisi kebanyakan ya, mayoritasnya yang ada, yang di situ itu tidak ada air. Maksudnya banyak orang tidak dapat air itu dalam kondisi safar ya. Adapun dalam kondisi hadar di kampung insyaallah ya, paham ini, kita masih bisa dapat. Seperti kemarin kan kekeringan itu. Kalian dapat tuh yang lama tidak hujan itu? Hah? Sekarang saya tanya, tidak ada air itu? Saya ingatkan dulu. Beberapa bulan ya, belasan bulan yang lalu pernah Makassar ditimpa kekeringan, tidak ada hujan berbulan-bulan. Sekarang saya tanya, ada air atau tidak? Tuhan kalian susah. Ada air atau tidak? Ada air tapi susah. Bedakan kok tidak ada air. Masa bayangkan orang Antang, toh? Ya, macet airnya. Masa dibilang tayammum orang Antang? Nah, di banyaknya air kanal, air laut di Pantai Losari, banyaknya air pam dijual. Paham maksudnya nih? Kau subhanallah, jangan berpikir pendek. Tidak ada air sana, kau cari kan begitu. Itu saya bilang kebanyakan kondisi tidak ada air ini kondisi safar. Biar Antang kering apa Panampu kering, banyak di air laut sana kok bisa tayammum. Paham ini? Aduh, wahai ini jangan sampai kasih fatwa salah nanti orang tidak ada air, Ustaz tidak ada air boleh tayang. Tidak begitu, cari air, mau berusaha beli. Air galon juga masih banyak, air minum, ya kan? Paham ini? Boleh orang tayamum kemarin? Ada fatwa Ustaz kita pergi tayamum semua? Tidak ada, karena ada air masih ada. Antum tidak ada air dalam artian susah air, atau tidak ada air di rumahnya, ya, di kompleknya itu betul. Tapi kan di luar komplek ada, dijual pakai air galon, tukang antar, mau berapa galon? 10 ada, 20 ada, begitu. Ini kondisi kebanyakannya. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Khabir itu menyebutkan kondisi ya safar ini untuk tambih. Ya, ini kondisi kebanyakan orang tidak punya air itu dalam kondisi safar. Ya, padahal ini hukum tayammum ini berlaku safar atau tidak?
tidak safar. Baik. Ammal hadar. Baik. Adapun al-hadar dalam kondisi tidak safar, fa innahu yanduru fihi adamul ma'i jiddan. Ya, dan kondisi tidak safar itu jarang sekali, yanduru jiddan, yanduru nadir. Sangat jarang ya tidak ada air. Ya. Ya, dalam kondisi hadar itu tidak safar itu sangat jarang orang tidak dapat air, jarang. Alhamdulillah. Ya, seumur hidup saya ini 30 tahun lebih, ya alhamdulillah ada terus air walaupun kekeringan. Ya, jarang sekali tidak ada air. Mungkin di rumah kita mati listrik ya, mati pompa rusak. Ada air di tetangga. Ya, ada air di tetangga, ada air di laut. Baik. Kemudian wa min hadha sabab dhanna ba'dul ulama, dan karena sebab inilah sebagian ulama menyangka ya, ini isyarat lemahnya, anna safara wahdahu mubihun litayammum. Safar itu sendiri sudah membolehkan tayammum. Wa in kana al-ma'u mawjudan, walaupun air itu ada. Ini sangat lemah. Memang kalau orang safar bukan safar ilahnya. Itu yang dibolehkan karena dua, tidak ada air atau pakai air tapi bisa masyaqqat atau madarat yang lebih besar. Amin. Ya, jangan dingin sedikit langsung mau tayammum. Air panas. Mau panasi air, mau mandi junub. Kan begitu, masih ada solusi pakai air. Paham ini? Nanti betul madarat besar, bisa begini, bisa makan mati seperti sahabat itu yang kena batu kepalanya, ya kemudian junub, ya ditanya temannya minta fatwa, gimana ini saya mandi atau tidak? Dia bilang temannya mandi kok, mati meninggal. La ilaha illallah. Bayangkan orang luka parah, paham ini? Pecah kepalanya, kena batu, disuruh mandi. Ya, orang mandi semua deh. Bukan mandi pasti semua meninggal. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, Nabi bilang itu dia sudah bunuh itu saudaranya. Maksudnya itu salah fatwa. Air ada tapi madarat, bahkan bisa mati. Ya, dia kalau pakai air maka tayammum. Wa hadza fi ghayatil dha'f. Pendapat ini sampai pada puncak kelemahan. Wa hajjur rasul wa ashabi wal muslimin mukhalifun li hadzal qaul. Ya, petunjuk Rasul, para sahabat, kaum muslimin itu menyelisihi pendapat ini. Terus terakhir, ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن الخوف ليس بشرط صحة القصر ومشروعيته بالاتفاق ولما أورد هذا على ya, paham ini ya, ini syarat qasar diikat in khiftum, jika kalian takut terhadap orang-orang kafir. Ya, nanti takut baru boleh qasar, nanti kan tidak. Bisa paham ini? Terus ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني صدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. Tidak terikat dengan adanya takut atau tidak, karena itu Allah sudah sedekah. Ya, dalam arti apa? Kasih keringanan, terima. Jangan orang bisa jauh Ustaz sana, terima, laksanakan, titik. Ya, paham ini? Tidak ada khauf, tidak. Ini goyru murad. Ini goyru murad. Terus ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول. Apa maksudnya min al-qism al-awwal? Al-asl. Itu apa? La tasbutu ahkamuha illa biwujudi tilkal quyud. Hati-hati untuk menggunakan asal dan nau itu, ya. Ya, qism awal apa maksudnya? Qaidun murad. Ya, jadi ada yang berpendapat ini murad. Ini qaidun murad. Terus وأن القصر التام هو القصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها ولا ينافي هذا الكلام ولا ينافي هذا كلام ya, hada fa'il. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, ini aman ya. Ini walaupun mengatakan ini murad, ini bagus bagus sih penjelasannya. Tidak ada penyelisihan ya terhadap apa yang datang dari Nabi SAW. Terus
فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال وهذا تقرير مليح موافق الآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به. Baik, ini detail sekali ya, Masya Allah. Baik. Wa min dzalika yang terakhir masuk dalam kaidah ini itu apa qaidun ghairu murad wa idza darabatum qauluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ya, ini tentang apa? Mengqasar salat ya. Jadi jika kalian darab ya, melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka falaysa 'alaikum junah, tidak ada dosa atas kalian an taqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat. Dipersyaratkan in khiftum, jika kalian khawatir ya orang-orang kafir itu akan mengganggu atau menyerang kalian. Paham ini? Ini kan berarti nanti takut ya, nanti ada khauf baru qasar. Apa kata Syekh? Ma'a anna al-khawfa laysa bisyartin atau laysa syartan li sihhatil qasar wa masyru'iyyatihi bil ittifaq. Ya, padahal khauf, rasa takut itu bukanlah syarat sahnya qasar dan juga bukan syarat disyariatkannya kok qasar. Nanti ada takut baru boleh qasar. Ya enggak? Itu kan disepakati, ya enggak? Disepakati enggak? Disepakati. Maksudnya khauf itu bukan syarat. Ya, bukan syarat sahnya, bukan syarat disyariatkannya. Tapi perhatikan, walamma urida hada ala Nabi SAW qala fi jawabih, tatkala ini ya pembahasan qasar ini ya diperhadapkan kepada Nabi SAW, maka Nabi menjawab, ini adalah sedekah. Qasar itu adalah sedekah yang Allah bersedekah kepada kalian dengannya. Maksudnya apa? Itu keringanan Allah kasih. Ya, faqbalu sadaqatah. Maka terima sedekahnya Allah. Maksudnya apa? Terima itu keringanan dari Allah. Yakni sadaqatullahi wa ihsanahu fi kulli zaman wa makan la tuqayyadu bi khaufin wala bi ghairi. Paham ini? Jadi sedekah Allah, kebaikan Allah ini berlaku pada setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat. Tidak terikat dengan khauf, takut atau yang lainnya. Paham ini? Ya, namanya sudah diringankan berarti apa? Berlaku mutlak, tidak muqayyad. Lalu kenapa kalau begitu ini disebutkan? Ya, wa in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru. Lihat pendapat yang kedua. Wa minal ulama, tapi ini nanti sama dia, tidak ada pertentangan. Perhatikan. Wa minal ulama, dan antara para ulama, man qala inna hadzal qaida minal qismil awwal. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini qaid ini in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru itu masuk dalam jenis pertama. Berarti murad. Ya, la tasbutu ahkamu illa ya biwujudi tilkal qaid. Tapi dari sisi mana antum lihat ya, perhatikan ya. Tidak seperti yang tadi ya, tidak seperti apa pembahasan tentang tayamum tadi yang penting safar langsung boleh tayamum, enggak juga sampai ekstrem seperti ini. Coba lihat penjelasannya, perhatikan. Satu, wa annal qasrat tam wa huwa qasrul adad wa qasrul arkan wal hayat syartuhu ijtima'us safar wal khauf kama fil ayah. Kata mereka yang mengatakan ini murad ya, ini masuk dalam jenis pertama itu murad, qasar yang sempurna. Itu qasar adad dan qasar arkan, yaitu dikuranginya jumlah dan dikuranginya rukun-rukun dan ya gerakan-gerakan salat. Syaratnya harus berkumpul dua ini, yaitu terkumpulnya safar dan khauf. Sebelum kita lanjutkan, sekarang saya tanya, antum kalau safar, qasarnya itu apa? Qasar tam atau qasarnya ya adat saja? Maksudnya dia qasar adat dan qasar arkan wal hayat atau qasar adat saja? Ada rukun salat yang antum kurangi ketika antum tunaikan 2 rakaat? Kan tidak toh? Cuman bilangan rakaatnya yang kurang. Di sini pendapat para ulama, sebagian ulama ini kamu boleh qasar adat dan qasar mengurangi apa? Rukun dan gerakan salat itu ketika berkumpul dua ini. Ini benar atau tidak ucapan ini? Benar. Karena coba lihat kalau lagi perang. Ayo, apa yang terjadi? Mungkin kita sambil jalan, sambil pegang senjata, sambil ini. Ya, tidak bisa bahkan kita mungkin sholat jamaah atau sholat jamaah, tapi itu tadi sudah dikurangi jumlahnya 2 dan dikurangi gerakan. Ini syaratnya katanya harus berkumpul safar dan khauf. Paham ini? Baik, kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat ya, berkumpul safar dan khauf.
Bisa paham ini? Baik. Fa in wujida al-khauf wahdah. Kalau yang ada khauf saja, kata Syekh, lam yuksar adadus shalah. Kalau yang ada khauf saja, tidak ada safar. Seperti misalnya kita di Makassar diserang orang kafir. Kita safar? Tidak, di kampung kita sendiri di Makassar. Terus ada khauf. Maka katanya yang dikurang bukan adadus shalah. Tidak boleh qasar jumlahnya 4. Paham ini? Yang dikosor kalau begitu apa? Innama tuksaru hayatuha wa sifatuha. Ini kosor adalah gerakan-gerakannya. Ya, sifatnya mungkin ya mestinya kita rukunya sekian ya. Paham ini sujudnya ada tata caranya itu, ada orang ruku kita masih berdiri dan seterusnya. Itu mungkin di situ Tapi jumlah tetap. Ini pendapat mereka. Ya, sebagian ulama ini mengatakan ini qaidun murad. Ya, qaidun murad. Ini kalau safar saja yang ada. Paham ini? Bisa paham ya? Kalau khauf saja yang ada, tidak ada safar. Wa idza, kemudian kondisi yang ketiga, wa in wujida safar wahdah. Ya, kalau yang ada safar saja, lam tuksar hayatuha wa syurutuha, subhanallah. Maka tidak boleh dikurangi gerakannya dan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tidak boleh dikurangi. Wa inna ma yuksaru adaduha, yang dikurangi hanya bilangannya. Sekarang tafsil ini menyelisihi yang mengatakan ghairu murad sama. Jadi mengatakan murad dengan rincian 3 ini, dan yang mengatakan ghairu murad ini sama arahnya. Itu saya kasih simpulan. Perhatikan rincian ini yang mengatakan ini murad, la yunafi hadza kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi yang namanya sedekah. Paham ini? Fa innahum innama sa'aluhu an qasril adat. Karena para sahabat bertanya kepada Nabi itu tentang qasar adat, yaitu bilangan rakaat salat yang dikurangi. Ya, bukan rukunnya, bukan gerakannya yang dikurangi. Ya, bukan syaratnya. Fa ajabahum bi anna rukhsah fihi amma fi kulli al-ahwal. Jadi Nabi pun menjawab bahwasanya itu rukhsah, itu umum pada seluruh kondisi dan keadaan. Itu benar. Sekarang bertentangan dengan yang mengatakan murad? Tidak tuh. Ya, paham ini? Dalam kondisi safar normal saja, safar saja tidak ada khauf, berlaku. Paham ini? Safar tambah khauf, bahkan bisa dikurangi gerakannya. Tapi kalau khauf saja tidak ada safar, sempur. Boleh kita qasar? Tidak apa? Boleh. Yang boleh jamak. Misalnya antum ini mana Buton, Muna, mau safar ya. Pilih misalnya jam 3 ya, atau pas sebelum asar misalnya. Ya repot dia baru mau bawa tas apa. Dia zuhur di JF, dia bisa jamak langsung dengan salat asar. Dia salat zuhur sama Syekh Bilal langsung jamak asar. 4 jangan kau kosor kan, belum pokok jalan bos ya, belum pokok safar, jamak boleh. Hujan keras kemarin ya Ustaz Sadul Korne jamak ya, itu diskusi jamak itu kami dapati berapa kali di pondok dulu. Hujan keras karena kita wudu tidak ada tenda, tidak ada kayak kalian enak biar bolak-balik 100 kali tidak basah air hujan dalam ruangan. Kita tanpa wudu, mesti tanpa wudu, basah, becek dan seterusnya. Paham ini? Rukhsah, jamak, bukan qasar. Bisa paham ini? Jadi aman, tidak ada masalah ini. Yang mengatakan murad dan ghairu murad kesimpulannya sama. Itu berlaku apa yang kita laksanakan selama ini. Baik. Wa hadza takrirun malih muwafiqun lil ayah, dan ini adalah takrir yang sangat indah, sangat manis yang sesuai dengan ayat. Ghairu mukhalifin li haditsir rasul, ya, dan tidak menyelisihi terhadap hadis Rasul, fa yata'ayyanu al-akhdhu bih, maka wajib harus kita mengambil pendapat ini. Baik. Lanjut. Istirahat dulu. Jam berapa nih? Ya, kita istirahat 5 menit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wa. Kita lanjut kaidah yang ke-27, baca. Al-qaidatu as-sabi'atu wal 'ishrun al-muhtarazatu fil Qur'an taqau fi kulli al-mawadi'i fi ashadd al-hajati ilaiha. Ya, subhanallah ya. Kaidah yang ke-27, al-muhtarazatu fil Qur'an taqau fi kulli al-mawadi'i fi ashadd al-hajati ilaiha. Al-muhtarazat ini artinya hal-hal yang menghilangkan iskal,
Ya, paham ini? Ya, ada ihtimal, ya ada iskal, ini dihilangkan. Ya, fil Quran, ya, dalam Al-Quran ini ada, ya, pada semua tempat. Ya, dalam kondisi kita sangat butuh kepadanya. Ya, nanti akan apabila jelaskan apa maksudnya dalam al-muhtarazat, yaitu sesuatu yang menghilangkan iskal. Ya, paham ini? Bisa paham ya? Baik. Ya, seperti misalnya ini dari contoh yang apa yang paling mudah kita pahami, seperti di contoh di surah Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak, ya, dan berperang sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Ya, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu. Orang yang berinfak dan berjihad, ya, sebelum Fathu Makkah itu lebih besar pahalanya, ya, dari orang yang berinfak setelahnya dan berperang setelah. Kayak muncul berarti yang kedua yang setelah Fathu Makkah gimana? Sekarang kan kurang dan seterusnya. Allah tepis itu. Ini nama muhtarazat. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Ya, dan setiap dari dua yang sebelum dan setelah itu, dua-duanya Allah janjikan dengan surga. Bukan berarti yang sebelum Fathu Makkah saja yang dapat, semuanya dapat. Ini namanya muhtarazat. Paham ini? Al-mu'minul qawi khairun wa habbu minal mu'minul dha'if. Ini berarti kalau yang lemah, ada memang orang fisiknya lemah. Tuh penyakit. Laki kok gimana misalnya ini beriman tapi lemah. Kan kita butuh sekali. Lanjutan hadis apa? Wa fi kullin khair. Setiap ada kebaikan dengan keimanannya. Kan dikatakan mukmin dua-duanya, tapi satu kuat, satu dari sisi lebih baiknya, lebih afdalnya. Kuat lebih baik. Banyak dia bisa bikin. Paham ini? Banyak dia bisa bikin, bisa jihad, bisa. Ya, tapi bukan berarti tidak ada kebaikan. Ini muhtarazat namanya itu. Menepis sangkaan. Paham ini? Menepis. Ini namanya muhtarazat. Dalam kondisi kita sangat butuh. Muncul itu. Muncul. Ayo, silakan. Bisa paham ini ya? Saya tidak terjemahkan persis ini muhtarazat apa kata dalam bahasa kita. Tapi seperti itu bentuknya nanti. Paham ini? Tidak ada mungkin sangkaan, ada ihtimal, itu datang muhtarazat itu. Ya, putus semua itu. Ya. Dalam kondisi kita butuh-butuhnya, ya, sangat butuh terhadap perkara itu. Ayo baca. وهذه قاعدة جليلة النافع عظيمة الواقع وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله ada minta fa'il إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبكي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. ini ya, لا يبكي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. Terus. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته وذلك في القرآن كثير جدا. طيب. Perhatikan. وهذه kata Syekh, وهذه القاعدة جليلة النفع. Kaidah ini sangat ya besar manfaatnya, azimatul waqa, ya sangat agung ya kedudukannya. وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار. Jadi ini umum ya, masuk dalam hukum, masuk dalam khabar. فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر. Paham ini? Jadi yang demikian itu al-muhtarazat fil Quran itu bagaimana bentuknya? Kulla mawdi', ya semua tempat yang Allah sebutkan padanya hukum dari hukum-hukum syariat atau khabar dari berita-berita. Fa yatashawwafu adh-dhihn, kemudian pikiran kita itu rindu, tertarik ya pada sesuatu yang lain
ya pada tentang hukum itu atau khabar tersebut. Tidaklah kita dapati kondisi ini ya illa kecuali wajadtallaha, kamu akan dapati ya Allah Subhanahu wa taala qad qarana, sungguh telah menggandengkan hal tersebut. Paham ini? Dengan perkara yang kita ya inginkan tadi, yang kita tertarik rindu padanya. Alladzi yu'allaqu fil adhan, yang tergantung, terikat, terlintas di pikiran-pikiran kita. Langsung Allah sebutkan. Itu yang saya bilang tadi, coba antum baca sekilas saja ya. Baca awalnya tadi itu ya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa seakan ini yang setelah Fathu Makkah bagaimana? Ya. Paham ini? Langsung Allah tepis. Wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya Allah janjikan dengan surga. Alhamdulillah. Bisa jadi sedih nanti. Kita Fathu Makkah begitu. Ya baru berinfak, terlambat kita masuk Islam, masuk. Hilang itu. Wa kullau wa'adallahu al-husna. Ya, Allah cipta langit bumi begini luar biasa. Ya, mungkin kita kira tidak capek itu Allah. Ya, begini. Langsung ditepis wa ma massana min lugu. Ini bentuk muhtarazat. Ya, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min dhaif. Fi kullin dan seterusnya. Itu Taib. Atau misalnya sama dengan hadis Abu Yahya tentang sabar dan syukur. Siapa yang hafal? Sabar, keutamaan sabar dan syukur yang digabung itu. Tentang sabar dan syukur, jarang cara tentang sabar syukur ini. Terlalu tinggi temanya mungkin. Lupa. Suhaib bin Sinan. Ajaban li amril mu'min. Kalau lupa ustaz kan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya kullahu seluruhnya lahu, untuk dia adalah kebaikan. Sekarang kita mungkin ada yang begini juga modelnya di luar orang yang beriman. Nabi tepis walaysa dzalika illa lil mu'min. Ini sifat tidak dimiliki kecuali hanya orang beriman. Yang kau cari di orang kafir biar sabar syukur kelihatannya, tidak ada didapat, tidak ada kebaikan untuk mereka. Titik. Ya, ini tidak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Ini tidak dimiliki kecuali hanya muhtarazat. Ya, ini banyak sekali Al-Quran Sunnah. Ya, terus. Belum saya habis baca. Subhanallah. Jadi sudah ini, jadi pikiran kita rindu, tertarik. Sesuatu lain yang belum disebutkan, belum ada di situ. Ya, tidaklah ada kondisi ini, ya, ada hukum atau khabar yang begini, kecuali pasti kamu akan dapati Allah telah menggandengkan hal tersebut dengan perkara yang tadi, yang terlintas di mana? Di pikiran kita. Ya, mungkin mengganjal atau kita agak berat ternyata lanjutannya sudah aman. Ya, paham ini? Fayubayyinuhu ahsana bayan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini yang mungkin kita masih belum paham atau ada yang mengganjal. Allah jelaskan dengan penjelasan yang paling indah. Wa hadza a'la anwa'it ta'lim, dan ini bentuk metode pengajaran yang paling hebat, paling tinggi. Yang bagaimana itu? Metode pengajaran yang paling hebat ini alladzi la yubqi iskalan illa azalah. Yang mana metode ini tidaklah dia meninggalkan satupun iskal kecuali dia hilangkan. Ya, ada iskal, masalah ini di kepala aku begini. Begini penjelasannya hilang. Itu metode. Jadi jangan kita mengajar malah bikin orang semakin pusing. Itu bahaya begitu. Bukan semakin paham, semakin pusing. Wah ini ya, berarti ada yang butuh diperbaiki. Ya, metode pengajaran yang paling hebat, paling tinggi nih. Dia tidak sisakan, bisa dijelaskan semuanya ini. Bisa ya?
Wala ihtimalan illa wadhaha, dan tidaklah dia tinggalkan satupun ihtimal kemungkinan kecuali dijelaskan. Ya, wa hada yadullu ala sa'ati ilmi Allah wa hikmati. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah dan hikmahnya. Allah Maha tahu. Ini hamba dia baca ini, dia pahami begini. Akan muncul konsekuensi begini. Mafhum kan? Allah sudah kancing semua itu. Allah Maha tahu, Al-Alim, Al-Khabir. Apa yang luput dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Latif. Paham ini? Kita belum dicipta, saya Allah sudah tahu ini. Detik ini kita sudah mengajar, ada ihtimal begini, ada iskal begini muncul, Allah sudah tahu itu semua. Ya, langsung jadi jelaskan. Paham ini? Baik. Terus mana? Wadzalika fil Qur'an katsirun jiddan. Ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Silakan. ثم قال ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. Mari walnadhkur itu lamul amr. Mari sini ayo. Mari kita sebutkan sebagian contoh, ba'd amtsilah, sebagian contoh yang tuwaddihu hadhil qaidah, yang menjelaskan kaidah ini dan memperindah bagi orang yang mau masuk ya untuk masuk ke dalamnya. Ayo baca. فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. Nah, ini sungguhnya saya diperintah untuk beribadah kepada Rabbnya negeri ini yang Allah haramkan. Seakan-akan Allah Rabb hanya untuk negeri itu saja. Yang lain gimana? Ayo lanjut. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. Ya, paham ini? فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولما خصها بذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها azala hadzal wahma, ini namanya muhtarazat ya. Azala hadzal wahma biqouli walahu kullu syai'. Dari apa maksud dalam kaidah ini, itu firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Rabbnya negeri ini yang Allah haramkan, yang dia haramkan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hadhil baldah dengan penyebutan, Allah sebutkan secara khusus ini, ya kadang mungkin ya muncul di ba'dul adhan, sebagian pikiran sebagian orang, takhsis rububiyyah biha, khususnya rububiyah Allah hanya pada hadil baldah, maka azala hadzal wahma biqaulihi wa lahu kullu syai'. Allah ya hilangkan waham ini, sangkaan ini dengan firman-Nya milik Allah, bahkan lahu di kedepan berarti apa? Hanya milik Allah semua, segala sesuatu. Subhanallah ya, bahkan ditaksis juga. Ya, ditaksis juga. Hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Bahkan hatta diri kita pun bukan milik kita, milik Allah. Inna lillah. Kita semua milik Allah. Harta kita, jiwa kita, badan kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ambil, ya langsung saja Allah ambil. Terus. Wa minha qauluhu ta'ala fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان. Ya mungkin mengira mungkin ada hujahnya, ada burhannya. أبانا بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم دلال اقتدوا بمثلهم. Sama-sama sesat. Orang sesat ikut sama orang sesat. Ya, kuadrat jadinya. Ya. Terus ثم لما كان قد يتوهم المتوهم. Ini yang kedua ya, ini dalam satu tempat ya. Terus أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم ولربما توهم أيضا أن اليق ألا تبسط لهم الدنيا. Ini sudah dua sangkaan ini, tiga dengan yang pertama tadi. Paham ini? Terus احترز من ذلك بقوله وإنما لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. rinci dalam perhatikan. Wa minha qauluhu ta'ala fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ya berada dalam mirya, keraguan dari apa yang mereka sembah.
lamma kana qada lima kana qada yaqau fi dhihni, ya kadang ya muncul di sangkaan seseorang annahum ala hujjatin wa burhan, ya mungkin mereka ada hujjah, di atas hujjah dan burhan. Fa abana biqauli, maka Allah jelaskan ya dengan firman-Nya, ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, tidaklah mereka menyembah kecuali sebagaimana bapak-bapak mereka menyembah sebelumnya. Apa maksudnya? Annahum dhullal iktadu bimislihim, mereka ini keturunan ini, anak-anak ini orang-orang sesat, ya mengikuti mencontoh orang-orang sesat semisal mereka, itu bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka. Berarti apa? Ada hujjah. Muncul lagi sangkaan begini. Lihat dulu saya. Sangkaannya dua. Yang pertama, berarti kalau begitu sudah mereka sesat, bahkan terjatuh dalam kesyirikan, kekafiran mengerikan. Paham ini? Paham ya? Penentangan. Berarti ini sempit rezekinya ini. Paham ini? Kan kafir ini, orang jahat, penjahat besar, ya musyrik, kafir. Berarti rezekinya kayaknya. Muncullah angka satu. Yang kedua, berarti ini ini dia kokohnya di atas kesyirikan, kekafiran, berarti mereka santai-santai saja, tenang hidupnya. Ini kan muncul dibantah dengan dua ayat. Iya, paham ini? Yang pertama tadi, wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus, kami akan sempurnakan bagian mereka tanpa dikurangi. Coba lihat orang-orang kafir, musyrikin, menyembah selain Allah, kafir lagi. Ya, lihat dunia mereka. Banyak yang dibukakan, banyak dilapangkan, dikasih jatahnya. Coba lihat. Orang-orang terkaya di dunia siapa? Musyrikin, kafir, kufar, musyrikun. Kan tadi sangkan berarti disempitkan semua, dia miskin semua, tidak. Itu satu. Yang kedua, mereka tenang. Ya. Kan kokoh sekali tuh. Kokoh sekali tuh. Berarti mereka tenang dalam tumanina. Allah bilang wa innahum lafi syakkim minhu murib. Tunggu mereka berada dalam apa? Keraguan, murib. Ya, syak tuh ragu-ragu. Ragu-ragu, apalagi dakwah Islam. Benar jaga maku ini. Kenapa saya? Itu. Ya, jadi dihilangkan sangka bahwa mereka tenang apa semua. Paham ini? Baik. Lanjut. Tsumma lamma kana qad yatawahhamul mutawahhim. Ya, kadang orang bisa menyangka annahum fi tuma'ninah min qaulihim. Mereka berada dalam ketenangan di atas pendapat mereka, wa ala yakin, ya, di atas keyakinan terhadap mazhab mereka, itu kesyirikan dan kekafiran mereka. Paham ini? Itu ditepis dengan apa? Wa innahum lafi syak. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sudah selesai satu. Yang kedua, wala rubbama, dan juga kadang tawahhama aidan, ya orang juga kadang bisa menyangka annal alyaq, yang paling pantas untuk mereka allatu basatanahum dunya, tidak dilapangkan untuk mereka dunia. Mereka orang kafir. Ya, orang musyrik, kafir. Ya, berarti apa? Yang dikasih ya dunia, ya tidak dilapangkan dunia mereka. Dibantah. Wa inna lamafuhum nasibahum ghairu manqus. Ihtaraza, Allah tutup ini, ya, jaga ini sangkaan, ya, dengan firman-Nya wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Ini untuk yang terakhir, ila qawlihi wa innahum lafi syakkim minhu murib. Ini untuk yang sebelumnya. Terus walamma qala ta'ala la yastawil qa'idun. Jadi tiga ini, ya, di paragraf ini tiga waham, ya, dihantam dengan tiga potong ayat, ya. Waham yang pertama dibantah dengan ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Ya, waham yang kedua dibantah dengan apa? Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Waham yang ketiga dibantah dengan wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Ya, tidak berurut ayatnya, ya. Paham ini? Urutan wahamnya tidak berurut dengan ayat-ayatnya. Terus ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن الظن أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين. Antum tahu ini masalahnya. Jadi ahlul a'dzar, ya, orang yang punya uzur, ya, mau sekali kuperan tapi uzur, sakit dan sebagainya. Itu sekarang saya tanya, pahalanya sama dengan mujahidun atau tidak? Jawab, jangan takut. Jawabannya sama. Nabi SAW pernah menyebutkan ada, ya, lelaki-lelaki di Madinah. Di Madinah ini, beliau sedang jihad, safar, pergi perang. Orangnya di Madinah.
Kata Nabi, kecuali ya tidaklah kalian menempuh bukit, lembah apa semua berjalan dan seterusnya dari rangkaian jihad ya, kecuali mereka bersama kalian. Sebagian lain disebutkan illa syarakukum fil ajr. Bukan sekadar bersama, maksudnya apa? Kecuali mereka yang di Madinah yang tidak ikut perang bersyarikat bersama kalian dari sisi pahala. Ini kan la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Ya tidak sama apa orang yang duduk dari orang mereka. Kenapa? Kenapa bisa? Ya, orang yang duduk tidak ikut berperang dari orang tidak sama dengan, kan mestinya sama, Pak, sama kan? Mestinya sama. Ya. Kenapa Allah bilang tidak sama? Nah, muncul ghairu ulil dharar. Selain diperkecualikan selain yang punya udzur. Ah, itu sama. Yang tidak sama, yang memang tidak ada udzur tidak pergi. Enak dapatlah kau pahala. Malah bisa berdosa. Paham ini? Muncul iskal tuh. Kenapa Allah bilang tidak sama? Nah, Nabi bilang, ya ada orang-orang di Madinah, laki-laki di Madinah tinggal di sini, tapi apa pahala sama seperti kita. Nah, kita pergi jihad, mereka tinggal. Ah, ternyata ada ghairu ulil dharar. Kan di belakang itu ghairu ulil dharar. Di belakang. Ini baca ayatnya lengkap ya. Sudah selesai. Jadi walamma qala ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Ya, tidak sama orang-orang yang duduk dari kalangan apa orang-orang beriman sama dengan orang yang berjihad langsung. Rubbama yadhunnu dhannu annahum la yastawuna ma'al mujahidin walau kanu ma'dzurin. Ini garis bawah itu, walau kanu ma'dzurin. Ya, kadang orang menyangka bahwasanya orang yang qaid ini yang duduk ini yang tidak ikut berperang ini tidak sama dengan orang-orang yang berjihad langsung. Walau kanu ma'dzurin, walaupun mereka punya udzur. Ini kan bisa berarti umum. Ya, tidak sama sekali. Yang penting tidak ikut perang tidak akan sama. Nah, dibantah, dijelaskan iskalnya, azala hadzal waham. Allah singkirkan waham ini dengan firman-Nya ghairu ulil dharar. Selain ya, paham ini yang punya udzur. Kalau punya udzur sama. Yang dibilang la yastawi apa? Yang betul-betul tidak ada udzur baru tidak ikut perang. Itu baru tidak sama. Ya, dicela ya. Apalagi tidak ada udzur, bahkan bisa berdosa. Seperti 3 sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Paham ini? Tidak ikut perang, tidak ada udzur. Itu Ka'ab cerita sendiri tentang ya dirinya itu tidak ada udzur, tidak ada udzur. Ya, tapi tidak ikut perang Tabuk. Subhanallah. Paham ini? Tercela, diboikot sama Nabi 50 hari, 40 tambah 10. Ya. Terus Wa kadzalika lamma qala ta'ala. Jadi paham ini, paragraf ini paham ya? Jadi asalnya paham ini sama. Tapi dengan catatan apa? Ada udzur. Mungkin orang menyangka la yastawil qa'idun berarti semua yang tidak ikut perang, ya, tidak dapat pahala. Tidak sama, la yastawi. Nah, kita sebutkan Allah hilangkan istilah dengan ghairu ulil dharar. Terus وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وقل لو وعد الله الحسنى ثم لما كان ربما يتوهم. Ini dua boleh coba. Koma dulu. Sekarang saya tanya, apa yang antum pahami? Yang berinfak dan berperang, perhatikan, sebelum Fathu Makkah, ya, mana lebih mulia dibanding yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah? Dari ayat ini. Sebelum kan? Bahasa Arabnya apa? Apa yang sebelum Fathu Makkah, fadil atau mafdul? Ya, sebelum Fathu Makkah fadil, karena tentunya perjuangannya lebih berat dan seru. Ya, yang setelah Fathu Makkah mafdul. Orang bisa menyangka ini yang mafdul tidak ada kebaikan, tidak ada kedudukannya, tidak ada makomnya. Ya, di sisi Allah ini yang boleh sebutkan. Mungkin orang menyangka, ini dipuji dalam ayat siapa?
Yang dipuji dalam ayat siapa? Sebelum yang berinfak dan berperang sebelum Fatu Makkah. Bisa jadi, ini kalau yang setelah Fatu Makkah bagaimana? Yang berperang dan berinfak setelah Fatu Makkah. Ini dihilangkan dengan wa kullau wa'adallahu al-husna. Bisa paham ini? Baik. Kemudian saya jelaskan itu. Wa kadzalika lamma qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Paham ini? Baik. Rubbama kadang tawahama ahad. Ada seorang menyangka annal mafdhulin. Siapa mafdhulin ini? Yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah. Ini laisa lahum indallahi maqamun wala martabah. Mereka tidak memiliki kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah. Karena kenapa yang dipuji? Yang sebutkan keutamanya siapa? Orang yang berinfak dan berperang sebelum a'adhamu darajah, lebih besar pahalanya seterusnya. Allah singkirkan ini. Ya, ada muhtarazat ya. Fa azala hadzal wahma biqaulihi wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semuanya fadil al-mafdhul. Sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah Allah janjikan dengan surga. Ini satu. Yang kedua, ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. Kemudian kadang orang menyangka ini pahala bisa diraih, kita berhak mendapatkannya hanya dengan mengamalkan saja. Yang penting infak, yang penting berperang. Sudah, infak saja berperang langsung dapat pahala. Ya, surga. Walau khala minal ikhlas, walaupun amalan tersebut kosong dari keikhlasan. Allah hilangkan sangkaan ini dengan firman-Nya wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua umum. Semua yang kalian amalkan itu Maha mengetahui. Allah Maha tahu kau ikhlas atau riya. Kau ikhlas atau mau dibilang pemberani, kamu ikhlas atau mau dibilang dermawan. Allah Maha tahu. Jadi jangan macam-macam. Paham ini? Berarti apa? Tetap dipersyaratkan ikhlas. Kalau Allah Maha tahu kau itu riya, kamu mau dipuji saja, mau dibilang orang baik, ya mau dibilang dipuji orang dermawan, seterusnya, itu Allah Maha tahu. Hilang. Jadi dua iskalin ya. Terus lanjut. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ربما وقعوا في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. Ya, jadi mungkin orang menyangka masih ada kebaikannya. Kalau Allah bilang yufsiduna fil ard, mungkin ini orang betul melakukan kerusakan di atas muka, tapi mungkin ada kebaikannya. Itu muncul sangkaan kadang seperti itu. Ya Allah tepis wala yuslihun, tidak ada baiknya, tidak ada mereka melakukan perbaikan. Yang ada hanya kejelekan. Titik. Bisa paham ini? Baik. Wa minha qaulu ta'ala wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ard. Baik. Rubbama waqa'a fi dhihn annahum yufsiduna wa qad yuslihun. Ya, qad masuk kepada fi'il mudhari dalam baca kitab selain Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an Sunnah ini artinya apa? Taklil. Kadang mereka melakukan islah, kalau mereka melakukan kebaikan, ini yang muncul sangkaan, tapi Allah tepis. Azala hadza biqouli wala yuslihun. Dan mereka sama sekali tidak melakukan islah, tidak ada kebaikan bagi mereka. Ai la khaira fihim aslan. Itu apa? Secara asal tidak ada baiknya ini orang. Penjahat murni. Penjahat murni. Paham ini? Kalau penjahat melakukan kerusakan, tidak ada baiknya, biar sedikit. Aslan. Ma'asyarri bersama dengan kejelekan mereka, kejahatan mereka yang sangat luar biasa besarnya. Paham ini? Kan bisa jahat, ada orang jahat tapi baik, kan begitu. Jahat tapi sering bersedekah, tidak ada baiknya. Titik. Allah tepis itu sangkaan itu. Wala yuslihun. Terus ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع السم الدعاء ولا تسمع السم الدعاء ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم
يسمع فإنهم يفهمون الإشارة. Mungkin kamu Ustaz tidak mendengar tapi paham isyarat. Bukan orang-orang apa aja, orang Pepe, orang apa? Betul, orang bisu, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara tapi paham. Dua ini paham ini? Paham kan? Bukan itu. Bisa paham ini? Paham ya? Dihilangkan isyarat. أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين. Apa artinya idza wallau? Ketika mereka berpaling membelakang. Sekarang kalau orang membelakang, ada dia lihat di belakangnya? Biar kau isyarat bagaimana? Ada? Tidak ada. Paham ini? Terus. Fahadi halatun. Kondisi berpaling ini, membelakang ini, la takbalu. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة وهذا نهاية الإعراب. Ini puncak keberpalingan ya. Sudah tidak mendengar ya. Tidak mendengar, balik belakang kau biar gaya apa? Jurus apa? Kau mau kode apa? Tidak paham ini? Kamu mungkin betul tidak mendengar tapi paham kode. Kode kalau balik ke kamu. Jadi sudah membelah, dia belakangi kamu, dia tinggalkan. Apa? Kau mau kode bagaimana? Kode begini, kode begini, nggak bisa kan? Coba ini, hilang itu sangka waham itu. Paham maksud syai ini? Baik. Wa minha annahu qala fi iddati mawadhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa tempat, wala tusmi'us summad du'a. Kamu itu tidak bisa menjadikan as-sum ya, orang yang tuli itu bisa mendengar doa. Tidak bisa kau kata tuli tidak bisa dengar sudah. Paham ini? Dia dengar doa, kau dengar saja tidak. Nggak pernah dengar bisa dikabulkan? Tidak juga. Ya. Dan seterusnya dari kelemahan. Warubbama yatawahhamu ahadun annahum wa illam yasma'u fa innahum yafhamun al-isyarah. Kadang ada orang menyangka ya, paham ini? Mereka itu betul Ustaz, tidak bisa mendengar tapi paham isyarat, kode. Ya, seperti apa film-filmnya musyrik kafir itu ya, ada kode-kode tertentu itu, ada dewa ini langsung paham kode, langsung dia tolong. Kode apa? Ya, tuh mau ilahmu itu di kandat tidak bisa ya, di tenda tidak bisa goyang ya. Paham ini? Baik. Jadi Allah azala hadal ihtimal, Allah bertepis sangkaan ini dengan apa? Dengan firman-Nya idza wallau mudbirin, ketika mereka berpaling dalam keadaan membelakang. Kondisi ini perhatikan, berpaling ya, menjauh dan membelakang. Fahadhihi halatun, ini adalah kondisi yang la taqbalu sama'an wa ru'yah. Yang kondisi ini tidak akan mungkin orang bisa mendengar, ya memang sudah dinafikan dari awal. Yang kedua tidak bisa melihat. Nah, isyarat itu hubungannya dengan penglihatan. Sekarang orang buta, kau bisa kasih kode? Sekarang orang buta bisa? Biar kau gosok begini, kau kode uang, ini kode uang begini. Tidak bisa dia lihat. Bisa apa ini? Sini, suruh begini, biar kau ya. Paham ini? Tidak ada dia marah kan? Tidak melihat. Kondisi ini berpaling membelakang ini tidak menerima mendengar dan ru'yah. Yang dengannya litahsulul isyarah, yang dengannya apa? Terwujudlah isyarat tersebutnya apa ya? Wa hadha nihayatul i'rad, dan ini puncak ya berpalingnya. Maksudnya tidak ada manfaatnya. Mobil lakukan apa? Tidak ada manfaat. Ya, kesyirikan tidak ada manfaat. Model bagaimana, bentuk bagaimanapun tidak ada manfaat. Ya, kau mau kode isyarat apa, ya mereka juga sudah tidak mendengar. Terus. Wa minha qawluhu ta'ala walakin Allah yahdi man yasha. Rubbama tawahhama ahadun anna hidayatahu taqau juzafan min ghairi sababin. Ya, juzafan itu random, acak. Ya, asal-asalan. Paham ini? Terus. أزال هذا بقوله وهم أعلم بالمهتدين
أي بمن يصلح لهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. Subhanallah, ini kode itu ya, terakhir itu kode ya. Jadi banyak latihan, perhatikan. Di antaranya masuk dalam kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha yahdi man yasha. Ini banyak sekali sesuatu dikaitkan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apa? Fa'alul lima yurid. Ya. Paham ini? Perhatikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Rubbama tawahhama ahad. Kadang ada seorang menyangka anna hidayatahu taqa'u jazafan min ghairi sabab. Hidayah Allah itu ya terjadi jazaf. Jazaf apa itu? Ya, acak. Ya, sembarangan, asal-asalan. Paham ini? Tanpa ada sebab. Azalah hadza, Allah singkirkan, hilangkan sangkaan ini dengan firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lah yang paling tahu tentang orang yang berhak mendapatkan hidayah. Ya. Antum tahu itu pembunuh 100 nyawa. Ini pembunuhan, kadang orang bunuh 1 kejamnya. Ya, ini baru-baru perempuan dibunuh hampir 100 tusukan. Hamil lagi pacarnya. Ngeri? Itu baru satu. Ini siapa yang 100? Orang rajin ibadah. Kalau orang bilang saya ustaz ya. Orang rajin ibadah kan sekarang ustaz. Dibu, kira-kira ada titik terang kebaikan dalam diri orang ini? Kalau kau anggap aku ketemu langsung, ini orang sudah bunuh 100, ya ke 100 bahkan ahli ibadah dia bunuh. Kira-kira apa di kepalanya antum? Ada kebaikan? Antum tahu apa dalam hatinya? Ya, dalam hadis jelas dia gelisah, dia keliling cari siapa yang bisa ditanya. Saya mau tobat, ada tobat untuk saya? Allah Maha tahu apa dalam hati. Jadi tidak sembarangan orang kasih hidayah ini. Betul penjahat. Siapa bilang itu bukan penjahat? 100 nyawa dia. Ya. Belum lagi ya hadisul bitaqah. Bagaimana dosanya itu? Panji. Bagaimana dosanya itu? 99 lembar catatan dosa, 1 lembar luasnya sejauh mata penuh dengan dosa. Tidak ada prenya kayak kita ini, ada kertasnya kosong, tulis, tidak ada, semua penuh dosa. Dia punya bukan 1, 99. Kira-kira kalau antum ketemu orang begini, kira-kira nih, anggaplah Allah takdir, kira-kira bagaimana kita lihat ini orang, dosanya banyaknya, dosa. Antum lihat ada peluang hidayah, peluang kebaikan? Kamu siapa? Ya, ilmumu sampai mana? Kamu cuma lihat zahir. Allah yang Maha tahu siapa ya. Dan Allah tidak mungkin salah alamat. Nah ini hilangkan. Masa dia dapat hidayah? Siapa kok? Paham ini? Ilmu Allah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Ya, paham ini? Baik. Dihilangkan dengan wahwa a'lamul muhtadin, ai biman yasluhu lil hidayah. Allah Maha tahu siapa yang cocok, pantas mendapatkan hidayah, siapa yang pantas masuk surga, siapa yang pantas diselamatkan dari neraka. Tidak mungkin salah Allah Subhanahu wa taala. Ya, li zakai, karena kesucian jiwanya, ya karena kebaikannya. Paham ini? Mimman laisa kadzalik, dibanding orang yang tidak seperti itu. Coba lihat, ya hikmah Allah, ada orang soleh, orang baik malah dikasih masuk neraka. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali sejengkal neraka. Ada banyak. Hikmah Allah Maha tahu, dan Allah Al-Hakim, pas semua itu, takdirnya, keputusannya, ya qadanya itu pas. Hilang iskal, hilang. Jangan kau pernah menyangka buruk sangka kepada Allah, ini Allah sembarangan. Ya, jazaf maksudnya
random saja, acak saja ini dapat hidayah. Oh tidak, itu yang saya bilang, sering kita ingatkan, kita ini orang pilihan Allah. Oh bukan kebetulan ada di JF, duduk di majelis, bukan. Allah pilih kita, saudara. Ya, bukan sekedar pilih ngaji, bahkan masuk pondok, bahkan istiqomah seterusnya. Itu nikmat yang harus kita jaga. Kapan kita tidak jaga? Berlakulah firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kau futur? Nah, pasti ada sebabnya sama kamu. Tanya orang-orang futur. Kau dulu belajar, kamu istiqomah. Wih, ada memang anugerah. Allah Maha tahu. Kenapa disesat? Terlempar dari jalan? Ada sebab pasti dan dia pasti tahu antara dia dengan Allah. Paham ini? Baik. Fa'abana anna hidayatahu tabi'atun li hikmatihi allati hiya wad'u al-asya' mawadhi'aha. Ya, Allah jelaskan bahwasanya hidayah Allah ini ikut kepada hikmah Allah. Ya, siapa yang beri hidayah? Al-Hakim kan? Berarti hidayah yang Allah berikan itu sudah pas sesuai dengan hikmah Allah, yang mana hikmah adalah meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Wa man kana hasanal faham ra'a min hadzal naw'i syai'an katsira. Dan minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah yang seperti ini. Ya, siapa yang bagus pemahamannya dia akan melihat ya sesuatu yang sangat banyak itu masuk dalam jenis ini, itu al-muhtarazat apa fil Quran dan di dalam hadis, taqau fi kullil mawadhi' fi asyadil hajat ilaiha. Insyaallah kita lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Ilahuna subhanahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.